Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Oke, alhamdulillah ini adalah hari kedua saya di Probolinggo. Tepatnya sekarang saya sudah bergeser, yaitu ada di, lupa lagi sebentar, saya coba inget mana? Sepuh Gembol. Nah, ada di Sepuh Gembol namanya, nama desanya. Nah, di sini ada tim karapan sapi. Nama timnya adalah Pelor Mas. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Golden Bullet gitu. Nah, kita akan ajak ngobrol-ngobrol pemiliknya. Nggak tahu nih pemiliknya yang mana, karena ada dua kanan kiri saya ini. Nanti kita ajak ngobrol-ngobrol aja. Tapi dari percakapan tadi sebelum dimulai, saya sudah tahu siapa pemiliknya. Nah, ini adalah pertemuan saya pertama kali dengan juragan yang satu ini. Namun sebelum masuk itu, seperti biasa, kita intro dulu. Intro Mas Brur. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih bos? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Kalau boleh tahu nih, nama. Nama Joni. Joni. Ya. Joni apa nih? Joni Nduro Cilik. Joni. Kalau nama di Facebook Joni Nduro Cilik. Kalau nama lengkap sih nama biasa lah. Joni Pranata. Joni Pranata. Ya. Wah. Ini ternyata mantan pembalap ya? Kayaknya. Pembalap nasional Indonesia, Joni Pranata. Oke, di sebelah kanan saya siapa kok? Heru Sutimbul. Heru Wijaya. Oh, Heru Wijaya. Heru Wijaya kok namanya kayak Wijaya, kayak nama toko, bukan ya? Toko bangunan. Mas Heru, apa kabarnya Mas Heru? Baik. Sehat Mas Heru ya? Alhamdulillah. Nggak boleh marah ya? Iya. Kita harus terus bercanda. Biar terus sehat, terus semangat, imun tambah kuat. Amin. Amin. Oke, pertanyaan pertama ke Mas Joni. Oke, Mas Joni, kalau boleh tahu, juragan yang sebenarnya mana sih, kok ada dua? Apakah Mas Joni sendiri atau Mas Heru? Kalau di tim ini nggak ada juragan. Jadi kerjasama. Heru ini sebagai paling saya. Jadi sapi ini milik berdua. Oh, Mas Heru ini Pak Le nih ceritanya. Ya, Pak Le. Oh gitu. Jadi sapi ini milik berdua. Milik Oh, saya ya milik Heru juga gitu loh. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih, nanya lebih dalam lagi. Siap. Ini kalau milik berdua, apa hanya milik berdua, giliran belinya masing-masing? Atau bagaimana? Kalau belinya sih berdua. Sumbangan ceritanya ya? Iya berdua. Jadi dana itu berdua. Untuk masalah biaya apapun nanti tetap berdua. Oh gitu. Tetap berdua. Kalau ada yang minat besok-besok dibagi dua lagi. Siap, gitu. bagi dua. Termasuk biaya perawatan juga? Biaya perawatannya berdua. Oh gitu. Nah kalau pas juara nih ceritanya, besok-besok juara, apa sepeda motornya mau dibelah jadi dua atau? Kalau selama ini pas sapi besar itu untuk hadiah kita tetap membagi. Kita tetap membagi sisa dari sudah untuk anggota tim yang bantu itu kan tetap saya kasih lah. Harus ada ya. Uang rokok lah istilahnya. Setelah itu sisa berapa kita bagi dua. Yang gitu. penting selalu ingat orang tua selalu dikasih. Oh gitu. Harus ya orang tua ya. Harus. Harus dong. Harus. Oke. Kita geser ke Mas Heru Wijaya. Nama radio. Surabaya. Oke. Mas Heru. Pertanyaan pertama buat Mas Heru. Iya. Ini nama timnya kan Pelor Mas. Iya. Pelor Mas bener ya? Pelor Mas yang besar. Kalau yang ini diganti anak pelor. Anak Pelor. Iya. Nah, kita bahas yang Pelor Mas dulu deh. Iya. Ini nama tim Pelor Mas atau yang mana yang akan ditentukan nama timnya ini?
Anak pelor kalau yang sekarang. Anak pelor. Iya. Kenapa? Kan bagusan, maaf nih, bagusan pelor emas nih. Kenapa kok diganti dengan anak emas? Kalau kata anak-anak itu anaknya gini, yang ini tuh. Berarti istilah anak emas itu anak yang paling dimanja dong. Ayo. Tapi anak-anak sekarang sebenarnya anak pelor. Oh, namanya iya. Anak pelor apa anak emas? Anak pelor. Anak pelor. Oh, Yang ini anak pelor namanya sekarang. Oh, anak pelor bukan Iya, anak emas. Bukan. Kalau yang besar kan pelor mas. Kalau Nah, yang ini diganti anak pelor. dapat ide nama pelor emas tuh idenya dari mana sih Mas Heru? Dari teman-teman ini dah, dari anak-anak yang rumah, yang ini ganti anak pelor dah. Ada filosofi sendiri nggak? Ada Ada. maksud nggak? Nggak ada. Oh, cuman nama aja gitu ya? Cuma nama aja. Nah. Kalau timnya ya tetap pelor mas. Oh, pelor mas. Nama tim pelor mas Ya. gitu ya. Oh, gitu. Tapi untuk sapi yang di depan kita ini, nah kita lihat Mas Bro. Untuk sapi yang di depan kita ini namanya Anak pelor. anak pelor. Kayaknya kalau dilihat dari roman-romannya nih, kayak nyontoh ini anak selor. apa lu nggak apa-apa nih, istilahnya menjadi sebuah inspirasi kan nggak masalah. Iya. Kalau anak selor kan ada selor, kemudian punya yang kecil anak selor, Anak selor. ada lagi baby selor. selor. Nah baru yang terakhir ini beda supersonic. Supersonic. Apa mungkin terinspirasi dari selor? Mungkin atau gimana? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Potongan sapi sih hampir mirip. Potongannya ya. Merah putih. Oh gitu ya. Oh, boleh. Orang ngudur lo. Oh, oke. Mas Heru, udah berapa lama sih pelor mas tim pelor mas ini berdiri sejak dirawat Mas Heru ya sebagai Pak Le dari Mas Joni? Kalau pelor rumahnya yang ngeramut bukan saya mas, tapi anggap almarhum mertua saya. Oh, berarti udah berapa tahun nih berdiri? Udah lama sekitaran. Gimana Mas Joni? Kalau nama pelor mas ini pertama ngerap itu udah lama mas, udah lama, sekitaran 10 tahunan lebih lah. 10 tahunan lebih ya? Untuk Lumayan sapi ya. yang besar yang udah laku sapu jagat itu. Ini bicara masalah sapu jagat, tapi tidak akan saya tanyakan ke Anda, ke Pak Heru aja. Apakah beliau tahu? Tahukah beliau urusan itu? Atau hanya tahu cuannya aja? Itu ceritanya gimana? Laku ke sapu jagat, Mas Heru? Ya, Sapu jagat Pamekasan ya? Iya. Itu ceritanya gimana? Di tren atau langsung cocok dibeli langsung dibawa dari sini ke Pamekasan atau gimana Mas Heru? Ya pertamanya ada dari Madura itu main ke kandangnya sebelah ini pas waktu Sebentar. Sebelah Haji Sueb. Oh, tak pikir sebelah ini di belakang kandangnya ada kandang lagi gitu loh. Mandala, Haji Oh, Sueb. terus Main ke sana pas waktu kesini itu cari jamu. oh lagi nyari nih ceritanya, awal nyari jamu. Ya habis itu kok lihat ada sapi besar kayaknya yang meninggal. Sapu jagat kan itu kan meninggal satu. Itu hampir sama gitu. yang meninggal. Hampir sama. Terus ada rencana niatan mau beli. Ya saya kasih kabar gitu. Oh, gitu. Akhirnya deal ke Deal tren sama punya Haji Sueb di Probolinggo. di Tempuran Probolinggo. Nah, itu cocok sama yang pengerawatnya sapu jagat, langsung acara jual beli. Deal ya. Deal ya. Oh, oke. Nah, ini ada sesuatu yang unik Mas Joni. Siap. Nah ini Mas Bro, kalau saya ke kandang karapan sapi, ya, tempat pakan itu ada di suatu anggaplah bak lah, walaupun itu berbentuk beton atau semen atau mungkin dari kayu yang berbentuk kotak. Lah, ini baru pertama kali, Bor, saya datang ke tim pelor mas ini tempat pakannya kayak gini. Apa mereka nggak punya uang? Ya, apa mereka nggak punya uang kuat beli sapi tapi nggak bisa bangun atau bagaimana? Nih lihat nih, kita tanya nanti nih, loh kan nggak ada tempat. Jadi sapinya, loh kan makan di bawah, tuh kan, ini makan di bawah.
Biasa kan ada tempat nih sini kota. Nah ini beda. Ini tujuannya apa? Treatment apa ini oleh Mas Joni? Silakan dijawab Mas Joni. Apa Mas Joni nggak punya uang Mas Joni? Nanti kalau saya gajian di YouTube saya kasih deh buat ini deh. Kali aja ntar kalau laku saya kebagian juga. Ini ada treatment apa Mas Joni? Atau memang ada trik khusus atau memang cuannya kurang atau gimana nih Mas Joni? Kalau masalah cuan sih ya ada lah. Ada, iyalah ada, beli sapi aja kuat, masa cuma buat gitu gak kuat kan gitu ceritanya. Kalau masalah tempat makan ini kita ibaratkan untuk treatment untuk leher agar leher itu otot leher agar cepat besar. Jadi sebagai treatment lah. Oh gitu. Kata orang-orang tua dulu kalau emang nggak ada tempat makan itu ke leher cepat besar. Gitu. Oh, tapi terbukti nggak selama ini Mas Joni mentreatment seperti sekarang ini? Terbukti nggak? Terbukti memang ya. Oh, jadi tujuannya untuk melatih atau mentreatment leher si sapi supaya besar. Iya sih, kan kepalanya makan gini. Jadi secara otomatis dia apa ya? Otot leher akan gerak terus. Masuk akal juga. Iya benar. Jadi intinya Mas Joni bukan nggak punya uang nih Mas Joni ya. Bukan. Ceritanya ya, cuman mentreatment. Oh gitu. Yang terakhir, pertanyaan terakhir buat Mas Heru aja deh. Mas Heru. Ya. Kalau tidak ditempatkan di wadah atau di kotak, ini kan otomatis kena kencing, kena injak kan bisa aja. Bisa aja nggak kemakan. Tapi kalau kita taruh di kotak kan terhindar dari kencing atau diinjak-injak. Biasa sapi kan nggak mau. Seperti saya lihat tadi, kan nggak mau tuh. Boros nggak cara seperti ini terhadap pakan? Enggak ini. Enggak ya? Sudah kebiasaan kan. Oh gitu. Kalau ada kencing enggak ya langsung ke belakang. Tapi enak kalau masalah ninja ya kadang ninja. Tapi tetap dimakan. Tetap dimakan ya. Mas Heri ikut makan nggak? Ini Mas Heru, membicarakan masalah tim. Kalau yang ini pernah prestasi nggak? Yang sekarang ini? Kalau prestasinya belum Mas. Cuma ngeratnya event cuma 1 kali. Pas mau lepas semifinal digerebek karena pandemi. Oh, gitu. Cuma 1 kali tok deh ini ikut event. Jadi rencana menang nggak jadi nih cerita waktu itu. Ya. Gagal ya. Padahal lawan udah anggap enteng. Oh gitu. Masih belum rezeki. Sombong. Sombong. Oke, bukan sombong sebenarnya, percaya diri. Boleh lah, mantap itu, pede. Nah, untuk Mas Joni. Mas Joni, untuk prestasi, kalau sapi ini kan sudah jelas istilahnya menang nggak jadi lah, anggap menang nggak jadi. Kalau sebelum-sebelumnya prestasi apa yang paling yang paling diinget? Kalau yang paling diinget itu yang besar, yang laku ke Sapu Jagat itu 3 kali pertemuan itu juara terus, dapat juara terus. Nomor 1, nomor 2, terus nomor 1 lagi. Atas bawah? Yang pertama sih atas, yang 1, 2 itu atas, yang terakhir itu yang ketiga di Jember itu di bawah, 1 bawah. Juara 1 bawah. 1 bawah. Itu paling diinget ya? Paling diinget. Tapi selain prestasi itu masih banyak lagi atau masih memang banyak, hanya masih banyak banyak. Sudah nggak terhitung ya? Nah. Jadi gonta-ganti sapi nih ceritanya ya. 3 sesi. Ini yang besar pertama, terus yang kedua itu laku ke kek di transfer ke Mas Pendi. Yang ketiga ini. Oh yang gitu. Jadi setiap juara pasti ada orang yang minat begitu. Siap. Ada aja yang enak. Ini aja gitu. masih proses. Ya, negosiasi lah. Oh, bentar. Berbicara masalah negosiasi, saya dengar loh Mas. Saya dengar loh ya. Nah, nanti kalau kan tahu nomor WA saya kan? Nanti saya transfer nomor rekening saya. Aduh, ya semoga aja amin. Laku dengan baik, memuaskan, si pembeli tidak kecewa, si penjual bangga, kan begitu. Amin. Nah, ini asli pertanyaan terakhir buat Mas Heru. Iya. Ini bercanda tapi jangan tersinggung. Siap. Tim Pelor Mas ini murni pengerap apa campuran dagang? Nah, kalau masalah kayak gitunya ada ya campuran dagang Mas. Oh gitu, iya. Kan nggak apa-apa juga iya, kan. Kalau murni ngerap, waduh habis modalnya Mas. Oh gitu, iya. Jadi boleh dikatakan tim Pelor Mas ini tim pencetak
Pencetak ya. Pencetak jika ada yang minat bagus silakan lepas dengan harga yang disepakati. Ya. Kurang lebih begitu ya Mas ya. Siap. Oke. Nah, itulah obrolan saya dengan Mas Heru selaku paman atau Pak Lek dari Mas Joni Tata, pembalap nasional, sekarang sudah pensiun. Jadi penggarap sapi ya. Oke lah. Itulah obrolan saya dengan Mas Heru dan Mas Joni Tata di Probolinggo, desa lupa lagi Sepuh Gembol. Di daerah Sepuh Gembol ini ya semoga doa saya selalu yang terbaik buat seluruh tim yang ada di Pulau Madura walaupun juga pun yang di Jawa. Semoga apa yang mereka harapkan, entah itu juara, entah itu jagoannya laku ke tim-tim yang lain, semoga lancar jaya. Yang tadi saya sebutkan, pembeli tidak kecewa, si penjual bangga karena sapinya bisa juara di juragan yang baru. Well, itu ajalah obrolan saya dengan Mas Heru dan Mas Joni dengan tim Pelormas. Jika teman-teman menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share dan subscribe-nya, dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada, bye bye. Salaman dulu Mas Joni. Terima kasih obrolannya Mas Joni. Mas Heru? Ya. Heru Wijaya. Bye.